Halo semuanya, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, PPG Prajabatan Gelombang 1 dari Universitas 11 Maret. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai problematika dan evaluasi dari implementasi UBD dilihat dari kacamata seorang kepala sekolah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya, Dinda Malindra Mursita Putri. Kemudian ada teman saya, Ardian Rosyid Pradana. Kemudian ada Aulia Putri Ardiani. Kemudian ada Eka Sundari. Berikutnya Erlina Dewi Sanjani. Dan yang terakhir adalah Yusriana Nur Ilhami. Di sini kami akan membahas mengenai dua topik, yaitu problematika atau permasalahan yang terjadi jika menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UPT dilihat dari kacamata seorang kepala sekolah. Kemudian kami juga akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan yang ada. Sebelumnya, kami akan menjelaskan mengenai apa itu kepala sekolah yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Yusriana. Kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa hambatan atau permasalahan dan juga solusinya yang akan dijelaskan secara berurutan dari yang pertama Mbak Erlina, kemudian dilanjutkan dengan Mbak Aulia, dilanjutkan dengan Mbak Eka, dan yang terakhir adalah Mas Ardian. Untuk yang pertama mengenai kepala sekolah kepada Mbak Yana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepala sekolah terlebih dahulu. Kepala sekolah itu apa? Kepala sekolah itu adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah tempat di mana diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antar guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. Jadi di situ sekolah itu tempat untuk pembelajaran seperti itu yang formal. Nah, sekolah adalah eh, mengatur segala sesuatu yang berjalan di dalam sekolahan tersebut, Mbak. Dalam mengimplementasikan kurikulum UBD, terdapat beberapa kendala untuk kepala sekolah, yaitu yang pertama adalah kendala waktu. Kepala sekolah itu memiliki tugas dan peran yang begitu besar dan penting untuk bertanggung jawab terhadap sistem kinerja dalam sekolah tersebut, sehingga mereka menghadapi beberapa dalam kurangnya waktu, kegiatan pembinaan dan monitoring untuk guru-guru di sekolah tersebut terkait penerapan UBD di sekolah. Selanjutnya, untuk solusi kendala waktu untuk menyelesaikan, maka kepala sekolah dapat merencanakan kegiatan di luar jam pembelajaran. Contohnya bisa kita ambil hari Minggu atau Sabtu untuk melakukan pembinaan terhadap guru. Lanjut akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, kendala yang kedua adalah kendala terkait keuangan atau biaya. Permasalahannya, dikarenakan penerapan kurikulum dengan menggunakan kerangka UPD merupakan hal yang baru, maka banyak guru yang belum terlalu familiar akan hal tersebut. Maka dari itu diperlukan banyak pelatihan-pelatihan agar guru dapat menambah wawasan mereka dalam menerapkan UPD di kurikulum. Lalu untuk solusinya, menurut kelompok kami, kendala tersebut bisa diatasi dengan meminta bantuan dana kepada pemerintah atau meminta guru secara aktif dan mandiri mencari dan membaca informasi yang ada di internet. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ketiga. Jadi, kepala sekolah itu juga mengalami kendala dalam penyediaan atau alat atau fasilitas yang digunakan menunjang pengimplementasian UBD. Kepala adalah orang yang berwenang untuk memimpin satuan pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab atas ketersediaan atau fasilitas yang ada di sekolah. Dalam pengembangan
tentu saja dibutuhkan sarana yang mendukung dan memadai. Padahal tidak semua sekolah memiliki sarana tersebut. Dan kelompok kami di sini menuliskan solusi untuk kendala dalam hal ini. Solusi yang kami tuliskan ini, kepala bisa mengajukan bantuan kepada pemerintah untuk fasilitas atau alat guna menunjang pengimplementasian. Namun apabila bantuan itu tidak kunjung dapat, maka bisa memberikan arahan kepada warga sekolah untuk akan semaksimal mungkin fasilitas yang sudah ada atau oleh sekolah. Itu mungkin sekolah juga bisa mengadakan kerjasama dengan pihak yang lain, yaitu sekolah lain atau dinas pendidikan yang membantu pengembangan kurikulum UBD ini. Monggo bisa dilanjutkan. Baik, permasalahan selanjutnya adalah dari kompetensi kepala sekolah tersebut. Seorang kepala sekolah seharusnya mempunyai latar belakang mendalam tentang teori dan praktik kurikulum. Karena eh, kurikulum di sekolah ini tentunya sangat berpengaruh pada bidang kemampuan dan eh, apa kemampuan dari kepala sekolah tersebut. Kepala untuk menjadi contoh dan acuan bagi para pendidik. Dan kepala sekolah yang tidak kompeten akan mengimplementasi UBD dalam proses pembelajaran karena adanya ketidakpahaman tentang metode dan praktik yang dilakukan. Selain itu, kepala sekolah juga harus mampu beradaptasi dengan kurikulum yang cepat. Jadi diharapkan mampu untuk belajar memberikan pengetahuannya kepada pendidik. Nah, untuk solusinya bisa di Nah, untuk soal kepala sekolah berkoordinasi dengan pemerintah serta Kementerian Pendidikan untuk melakukan elaborasi dan memahami proses pembelajaran yang sesuai dengan UBD. Dan kepala sekolah juga harus mampu mencari referensi serta sumber belajar tentang implementasi UBD. Setelah itu, kepala sekolah mampu berdiskusi kepala sekolah lain yang telah berhasil mengimplementasikan UBD dan diharapkan nantinya kepala sekolah mampu menyampaikan pemahaman yang ia dapat ke guru pendidikan yang ia pimpin. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Mas dan Mbak terkait penjelasan Dika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu siapapun yang melihat. Dan juga sampai jumpa. Bye-bye. Sampai bertemu kembali di topik-topik berikutnya. Bye.